kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar harga HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global. Kalau ada perusahaan yang tidak mengikuti itu, maka kami punya cara untuk membuat mereka bisa ikut. Itu kira-kira. Bila perlu, kalau nggak mau, ya kita nggak usah izin ekspornya. Kira-kira begitu. Nah, saya kembali lagi ke sini. Bapak Ibu semua, kalau kita melihat pemanfaatan batu bara domestik periode 2019-2024. Yang pertama, di 2024 kita ekspor sebesar 550 juta ton. Sekedar informasi, total pemakaian batu bara dunia itu kurang lebih sekitar 8 miliar ton. 8 ya. Kurang lebih 8 sampai 8,5 miliar ton. Tetapi yang beredar di pasar batu bara itu kurang lebih sekitar 1.250 sampai 1,5 miliar ton. Kita menyuplai kurang lebih sekitar 555 juta ton. Itu sama dengan 30 sampai 35% dari konsumsi dunia. Jadi batu bara kita ini sangat betul-betul berdampak sistemik, masif dan terstruktur kalau kita membuat kebijakan untuk terjadi pengetatan ekspor. Tapi sampai sekarang belum. Tapi kalau harga kita ditekan terus, tidak menutup kemungkinan juga kita berpikir lain. Supaya media tahu maksudnya. Ini domestik ya. Ini domestiknya 233. Ini stok. Jadi artinya di 2024 total yang dipakai batu bara sekitar 788 juta ton. Jangan dihitung yang ininya, ini stok ini belum dipakai nih. Jadi hitungnya itu antara 233 yang sudah disalurkan ke industri dan 555 yang sudah terhitung ekspor. Dan jujur, saya lagi memerintahkan kepada Pak Dirjen untuk menghitung betul HBA kita yang dibandingkan dengan ICP ya. ICI ya. ICI lebih rendah daripada HBA. Saya umumkan hari ini, tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar harga HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global. Kalau ada perusahaan yang tidak mengikuti itu, maka kami punya cara untuk membuat mereka bisa ikut. Itu kira-kira. Bila perlu, kalau nggak mau, ya kita nggak usah izin ekspornya, kira-kira begitu. Supaya masa harga batu bara di negara lain dengan negara kita dibuat kita lebih murah. Masa harga batu bara kita ditentukan oleh negara tetangga. Jadi negara kita harus berdaulat dalam menentukan harga komoditasnya sendiri. Ini konsumsi listrik per kapita sekarang. Oh enggak, kita masuk ke sini dulu ya. Oh ya. Konsumsi listrik per kapita 2024 ini sebesar 1.411 kWh ya. Oh, Pak Dirjen Listrik. Ini per kWh. kWh per kapita. Realisasi 2024 sama, target 2025 seperti ini. Ini kalian tidak usah hitung ini dulu, ini masih dalam pembahasan ini. Belum kita clearkan ini. Ini target 2025. Nah kemudian kita lanjut. Jadi lihat ya, dari 2019 konsumsi kita itu naik terus. 2019 1084, 2020 1089 naik terus nih. Nah kelihatan terjadi kelonjakan di 2022 ke 2023 dan 2023 ke 2024. Kalau di tahun 2021 itu terjadi defisit konsumsi listrik kita. Dan karena itu waktu itu terjadi oversupply antara listrik yang ada di PLN dengan permintaan. Tapi sekarang sudah balance dan sekarang kita lagi ada menghitung untuk membangun RUPTL. Nah ini kapasitas terpasang pembangkit berdasarkan jenis pembangkit. Ini apa nih Pak Dirjen?
Totalnya 101 megawatt, gigawatt. Fosil 80 mana? Oh merah ini fosil. Oke. Fosil ini termasuk batu bara dan gas dan BBM. Itu 86%, 86,85%. Yang energi baru terbarukan ini 15,1 gigawatt. Jadi kurang lebih sekitar 100%. Ini yang saya maksudkan kemarin defisit itu ya. Kalau target kita 2025 kan defisit sekitar 8.000 megawatt. Iya kan? Target kita kan 23. Nah ini penyebarannya nih Bapak Ibu semua. Ini penyebaran pulau-pulaunya nih. Nah untuk urusan listrik ini nanti habis ini baru saya jelaskan untuk urusan listrik. Kemudian penurunan emisi gas rumah kaca. 147,61 juta ton dari target 142. Jadi kita lebih banyak. Ini kan untuk menuju net zero emission kan Pak Dirjen kan? Sampai 2060. Jadi kita ini sudah ada track sebenarnya. 2060 net zero emission dan setiap tahun kita sudah mempunyai target untuk berapa yang akan diturunkan. Kemudian ini realisasi produksi biodiesel. Mana Ibu Enia? Oh ada dirjennya nih. Ini juga sekarang lagi ada evaluasi yang perusahaan-perusahaan yang menaikkan harga biodiesel mau-maunya itu. Ini 2017 sebesar 3 juta 42. Sekarang dia sudah menjadi 13,5 juta 2024. Ini dari B35 2023 12,2 sekarang menjadi 13,15. Nah untuk B40 di 2025 kita mencanangkan sekitar 15,6 juta. 15,6 juta untuk biodiesel. Dan ini menjadi bagian terpenting Bapak Ibu semua. Karena nanti kalau di 2025 sekarang lagi berjalan. 2026 kita dorong ke B50. Maka insya Allah kita tidak lagi mengimpor solar. Ini bagian daripada mendorong kedaulatan energi. Kemudian ini mandatori B40. Ya ini proyeksi lah. Ya ini ada penghematan devisa nih. Penghematan devisa sebesar 147,5 triliun. Mengurangi emisi. Ini dampaknya sebenarnya nih. Nah ini. Pasti banyak yang tanya kemarin. Saya mau tanya dulu tentang pembangkit listrik tenaga uap. Bapak Ibu semua saya mau kasih ilustrasi. Kita ini kan lagi sedang didorong untuk menjalankan konsensus Paris Agreement dengan memakai energi baru terbarukan. Pada prinsipnya Indonesia setuju untuk menuju net zero emission. Tetapi kan kita melihat perkembangan global. Saya mau bikin hitung-hitungan ekonominya begini. Kita ini punya energi baru energi bersih itu terdiri dari gas, solar panel matahari, angin, air, panas bumi. Investasi yang cepat, yang langsung listriknya jadi, dan capex-nya murah, itu adalah PLTG. Gas itu cepat. 1 tahun 4 bulan sudah bisa beroperasi. Saya mau bikin hitung-hitungan untuk Bapak Ibu semua. 1 gigawatt listrik PLTG atau 1000 megawatt. 1 gigawatt itu sama dengan 1000 megawatt. Itu menghasilkan 25 kargo gas LNG. Dari harganya, selisih harganya antara PLTU dengan gas, dengan asumsi gasnya harganya $10 per MMBTU, 1 gigawatt itu sama dengan tingkat kemahalannya 6 triliun rupiah 1 tahun. Jadi kalau kita rubah dari PLTU ke gas 1 gigawatt selama 10 tahun itu berarti tingkat kemahalannya 72 triliun. Kalau 10 gigawatt sama dengan 10.000 megawatt itu artinya selama 10 tahun 720 triliun rupiah.
720 triliun rupiah bagi 10 berapa tuh? 72. Kalau kali 10 mega. Itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita merubah langsung sekarang PLTU ke gas per tahun 10 gigawatt itu sama dengan tingkat kemahalannya 72 triliun. Dan pemakaian gas kita kalau satu gigawatt 25 kargo, 10 gigawatt berarti 250 kargo. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah gas kita ini kita pakai semua untuk bakar untuk listrik? Atau kita mau pakai untuk hilirisasi? Ini sekedar ilustrasi aja. Jadi yang saya maksudkan adalah negara, perintah Bapak Presiden itu harus mendorong untuk bagaimana kita bersuasembada energi. Nah, energi kita yang sekarang paling banyak itu adalah air, batu bara, angin, listrik. Nah, di China, di India itu semuanya tidak memakai gas. Mereka blending, tetap batu bara, angin, matahari, tapi batu bara yang bersih dengan menangkap carbon capture. Jadi kalau ada wartawan dalam beberapa hasil yang dicek bahwa Kementerian SDM nilainya kurang bagus akibat karena tidak mempensiunkan PLTU. Saya mau tanya, lembaga mana yang membiayai kita kalau kita pensiunkan sekarang? Kita sekarang mau mikir pensiun PLTU atau kita membangun sekolah atau kita membangun hilirisasi atau kita membangun yang prioritas yang lain. Ini dilematis sekali. Karena kalau pakai batu bara itu biayanya sekitar 4,9 sampai 5 sen. Kalau pakai gas itu pasti 10 ke atas. Nah, kemahalan harga ini harus dikompensasikan kepada rakyat atau negara. Nah, ini yang kami lagi menghitung. Jadi Bapak Ibu semua, mengelola negara ini jangan kita menari di gendang orang. Jangan kita menari di gendang orang. Amerika sekarang lagi keluar daripada perjanjian Paris Agreement. Padahal mereka juga yang bikin ini Paris Agreement. Kalau ada yang sudah keluar, masa kita gas full terus? Boleh kita ikut tapi ya kita hitung-hitunglah mana yang baik. Saya tahu ini mungkin agak kurang pas didengar. Tapi saya kan orang timur harus ngomong apa adanya untuk negara. 72 triliun per tahun 10 gigawatt. Kalau kita konversi dia menjadi 20 gigawatt. 20 gigawatt ini sama dengan 20.000 megawatt. Artinya 20% dari total existing. Itu sama dengan per tahun kita harus overcost 150 triliun rupiah. Bayangkan itu. Dengan 500 kargo gas kita. Maka seluruh gas kita ini akan kita pakai semua untuk ke sektor listrik. Kenapa ini penting saya paparkan kepada teman-teman? Supaya kita punya pemahaman komprehensif. Jangan kita menari di gendang asing. Kok jujur-jujur aja nih.